Memang sebetulnya kalau entas-entas sebagai sebuah upacara itu sudah sejak lama dilaksanakan di kalangan masyarakat Hindu di wilayah Tengger, Bromo, Semeru. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebetulnya entas-entas ini ya Nusantara, ya budaya Nusantara seperti itu. Ya, baik Haji ya. Jadi pemirsa Hanantara TV bahwa entas-entas tidak dibatasi oleh agama, etnis, bahkan golongan. Kurang lebih seperti itu Haji ya. Betul. Nah, bahkan di sana yang ikut pun tidak dibatasi oleh ruang untuk bisa mengikuti itu. Artinya begini, entas-entas itu tujuannya untuk menyempurnakan leluhur. Kita tidak pernah bicara agama. Baik. Karena dalam konsep Hindu sebetulnya orang yang sudah meninggal itu tidak pernah bicara agama. Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namasidam. Om Siderastu Tat Astu Swaha. Pemirsa Hanantara TV dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi pada acara yang kita tunggu-tunggu, yang kita hari ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Tamu kita pada hari ini adalah Dewa Ketut Suratnaya, SAG MMPD. Kita biasanya memanggilnya dengan Aji Suratnaya. Om Swastiastu Aji. Om Swastiastu Mas Untung. Apa kabarnya, sehat? Baik, sehat. Ya Aji ya. Baik, pemirsa Hanantara TV, pada hari ini kita akan memperbincangkan tentang hal-hal yang saya kira menjadi dinamika yang sangat luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Yaitu tentang hal yang pada masa-masa yang akan datang menjadi salah satu hal yang penting untuk kita hadirkan, yaitu tentang upacara tradisi Nusantara yang dalam hal ini adalah tentang tradisi entas-entas. Nah, ini saya kira menjadi permasalahan yang perlu kita bahas, Haji. Iya. Karena di luaran sana banyak yang bertanya entas-entas itu apa dan manfaatnya seperti apa. Iya. Nah, tentunya hal awal kita harus tahu dulu. Betul. Sebetulnya dari sejarahnya itu bagaimana entas-entas? Ini Aji mungkin bisa menjelaskan. Baik, secara singkat. saya akan coba jelaskan tentang entas-entas ini. Memang sebetulnya kalau entas-entas sebagai sebuah upacara itu sudah sejak lama dilaksanakan di kalangan masyarakat Hindu di wilayah Tengger, Bromo, Semeru. Referensinya adalah Lontar Purwo Bumi Kamulan. Mungkin sejak zaman Singosari sudah ada entas-entas ini. Nah, kemudian di luar Tengger, entas-entas juga sudah ada sebetulnya. Ya. Bahkan di zaman Majapahit ada istilah Dharma Pengentas. Kemudian di wilayah Gunung Lawu ada yang disebut dengan entas pinulus. Seorang kawan juga memberikan informasi kepada saya bahwa dulu di pantai utara Jawa itu ada yang disebut dengan kalang obong. Nah, yang tersisa dari ritual-ritual ini sebetulnya kita kenal di zaman belakangan ini ataupun di zaman kerajaan dulu yang disebut dengan nyadran. Nah, sekarang kita akan bicarakan entas-entas di luar Tengger. Ya, karena Tengger itu khas sekali, sangat khas. Ya. Nah, entas-entas di luar Tengger ini sekarang kan banyak dilakukan tuh, di mana-mana ada sekarang, di Jawa, di mana-mana. Itu sebetulnya entas-entas di sini ya, itu sebutan lengkapnya itu Pangentas Panjurung Sukmo Atman Manunggal. Jadi pangentas, jadi entas-entas itu sebetulnya ya penyempurnaan ya. Kemudian juga Panjurung itu mendorong, Sukmo itu ya Atman lah, Atman Manunggal dengan harapan bahwa Atman itu kan menunggal dengan Brahman kan begitu. Nah, entas-entas ini itu bahasa singkatnya dari Pangentas Panjurung Sukmo Atman Manunggal. Entas-entas pertama sekali saya ingin menegaskan bahwa ini bukan lagi Pitrayatnya, tetapi sudah menjadi Dewayatnya. Artinya entas-entas ini tidak akan membuat cuntake atau sebel ya kalau dilaksanakan bersebelahan dengan sebuah pura. Enggak, karena Dewayatnya ini. Nah, sebagai dewayatnya, ya entas-entas ini identik dengan memukur kalau di Bali. Ya mungkin sama dengan nyekah lah kira-kira. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau misalnya kita melaksanakan entas-entas
versi yang sekarang ini ya berdekatan atau di sebelah pura. Nggak ada. Jangan khawatir bahwa nanti ada umat yang mondar-mandir keluar pura, masuk pura ya. Kemudian berakibat negatif terhadap pura. Tidak ada. Ya. Tidak akan ada gangguan terhadap kesucian pura. Ya. Nah, ini yang pertama dulu sehingga jangan menimbulkan keraguan-keraguan nanti. Ya. Wah, nanti gimana? Ini kan fitriyatnya. Saya tegaskan lagi, ini bukan lagi fitriyatnya, tetapi sudah menjadi dewayatnya. Jadi tidak ada istilah sebel. Nah, ini yang perlu. Yang pertama. Iya, Ya. ya. Baik, Haji. Tadi memang sangat menarik karena entas-entas ini kan sebetulnya tradisi Jawa yang memang dilakukan dalam konteks secara Nusantara. Ya, Nah, betul. sehingga kalau kita lihat banyak yang berdebat, oh ini entas-entas hanya orang Jawa saja yang ikut. Nah, kan gitu, Haji. Ya, Nah, ya. kalau kita lihat sebetulnya pesertanya itu sebetulnya dari mana saja, Haji? Apakah dibatasi oleh etnis atau seperti apa nih? Nah, Haji mohon Jadi penjelasannya nih. begini ya. Saya memulai ritual entas-entas ini ya dengan latar belakang cerita, Ya. kisah dulu. Kita kan tahu bahwa di negeri ini ya, khusus di Jawa ada cerita tentang Sabdo Palon. Ya. Katanya 500 tahun sumpah Sabdo Palon, kan begitu. Betul. Nah, itu membuat saya waktu itu lagi semangat-semangatnya kemudian berpikir, ini sudah lewat 500 tahun ini, mana itu Sabdo Palon? Betul. Kok tidak ada gejala-gejalanya? Nah, akhirnya kami mencoba mencari tahu. Nah, muncullah sebuah petunjuk yang mengatakan seperti ini. Ger, leluhurmu banyak yang masih bermasalah. Ya. Jadi harus dilakukan ritual entas-entas namanya. Barulah mimpi tentang 500 tahun Sabdo Palon itu akan terrealisir. Nah, kemudian berangkat dari petunjuk seperti ini kami melakukan hal-hal yang kami anggap waktu itu merupakan sebuah ritual entas-entas, yaitu pada tahun 2006. Ya. Nah, setelah itu terus kita melakukan pencarian-pencarian sampai akhirnya muncullah katakanlah sebuah penyempurnaan barangkali tentang entas-entas yang akan kita lakukan nanti di bulan Juli ini. Ya, Ya, betul. nah ini dia. Nah, kemudian banyak yang bertanya memang, apa sih manfaatnya entas-entas? Apa betul hanya orang Jawa yang punya? Ya. Kalau dari pengalaman saya sudah melakukan entas-entas ini di Jambi, di Muaro Jambi waktu itu. Ya. Kemudian di Banten, sudah. Di Bogor, sudah. Di Jakarta, sudah. Kemudian di Jawa Tengah, di Klaten 2 kali. Belum lagi di beberapa tempat di Jawa. Sudah kita lakukan. Kemudian di Kalimantan, ya. Kalimantan itu di Sangatta, di Bontang, Samarinda. Ya. Lalu di Maluku, di Pulau Buru kita lakukan. Iya. Artinya apa? Ternyata entas-entas itu memang mungkin populernya di Jawa, namun sebetulnya itu menusantara. Ya. Nyatanya ketika dilaksanakan di luar Jawa, hasilnya sangat-sangat baik. Sangat dirasakan Ya. ya oleh kita semua maupun oleh para peserta. Ya. Dan ternyata saya akhirnya mengambil kesimpulan bahwa entas-entas itu sebetulnya salah satu ciri khas keleluhuran Nusantara. Iya. Nah, itu dia. Jadi kalau ada pertanyaan misalnya, apakah ini budaya Nusantara? Ya, jawabannya. Ya. Pasti. Bahkan tanggal 4 Mei yang lalu itu saya juga mendampingi seorang resi untuk melaksanakan entas-entas di Banyuwangi. Dan ternyata hasilnya bagus. Ya, jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebetulnya entas-entas ini ya Nusantara, ya budaya Nusantara. Seperti itu. Iya, ya, baik Haji ya. Jadi pemirsa Hanantara TV bahwa entas-entas tidak dibatasi oleh agama, etnis, bahkan golongan. Kurang lebih seperti itu Haji ya. Betul. Nah, bahkan di sana yang ikut pun tidak dibatasi oleh ruang untuk bisa mengikuti itu. Ya, Nah, artinya sini. begini. Entas-entas ya, kaitannya dengan apa itu perbedaan-perbedaan ras, etnis, agama, kita tidak pernah bicarakan itu. Ya. Yang penting entas-entas itu tujuannya untuk menyempurnakan leluhur. Ya. Kita tidak pernah bicara agama. Baik. Karena dalam konsep Hindu sebetulnya orang yang sudah meninggal itu tidak pernah bicara agama. Ya. Ya, dalam konsep Hindu loh ya. Siap. Saya nggak tahu dengan konsep yang lain, tapi yang jelas dalam Hindu seperti itu. Ya. Artinya silahkan kalau Anda merasa penting untuk menyempurnakan leluhur Anda ya monggo, silahkan, Ya, tidak ada yang salah. Apapun etnisnya silahkan. Ya. Bahkan entas-entas ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya orang atau leluhur kita yang sudah meninggal mungkin 100 tahun lalu, ya, mungkin pada zaman
Hindu kuno dulu misalnya, tapi kalau beliau-beliau memang memerlukan penyempurnaan, kita bisa lakukan dengan tas ini. Ya, tadi tidak pernah dibatasi. Walaupun misalnya kita tidak pernah tahu siapa beliau, namanya siapa, raja siapa. Tetapi kalau pelaksanaan entas-entas ini benar-benar tepat dan benar, maka beliau-beliau juga akan tersempurnakan. Sebetulnya ini tidak aneh ya. Karena apa? Coba baca Rig Veda Mandala 10 Sukta 15. Di sana dikatakan bahwa leluhur yang sudah sempurna setara dengan para dewa. Leluhur dan para dewa duduk bersama menikmati minuman soma. Nah, leluhur bersama para dewa menerima persembahan. Artinya apa? Leluhur yang sudah sempurna, yang sudah disempurnakan melalui dharma pengentas, itu sebetulnya level spiritnya, level kesuciannya sudah sama dengan dewata sebetulnya. Baik. Jadi jelas ada referensinya. Walaupun tiap-tiap daerah ya, tata cara pelaksanaan entas-entas ini mungkin tidak sama. Dan mungkin juga karena perbedaan tradisi. Tapi esensinya tetap tidak berbeda. Nah, ini yang penting sebetulnya. Baik, Aji ya. Jadi memang dalam tradisi entas-entas tujuannya adalah kita untuk menyucikan leluhur kita. Nah, sehingga di sana dalam beberapa tradisi itu ada runutan-runutan acara. Nah, misalnya dalam namanya tradisi selamatan misalnya. Ada yang namanya 3 hari, 7 hari, bahkan sampai 1000 hari. Nah, kita tanya ke Aji untuk melengkapi ini. Sebetulnya maknanya seperti apa ini? Jadi begini, ini tradisi yang sangat membangun jiwa ya dan spirit orang-orang yang hidup di Nusantara sebetulnya. Nah, memang kita lihat seolah-olah ini hanya ada di Jawa karena orang Jawa lah yang melestarikan. Nah, ini namun angka-angka tadi 3, 7, 40, 100, menak pisan, menak pindo, tahun kedua ya, dan nyewu 3 tahun itu tidak pernah dijelaskan secara tuntas. Nah, mungkin ya kalau berkenan saya akan sampaikan ya bahwa angka 3 sebetulnya ada makna. Ya, kenapa nggak 2 hari? Kenapa nggak 4 hari? Kenapa 3? Betul. Maknanya apa 3 ini? Yang pertama, karena kita akan melakukan selamatan yang tidak lain bagi orang Jawa adalah penyucian raga dan jiwa leluhurnya yang sudah meninggal. Maka 3 hari sebetulnya merupakan angka yang terkait dengan ucapan terima kasih kepada Bopo, leluhur laki-laki, dan Biung, leluhur perempuan, serta Yang Maha Kuasa. Itu angka 3. Nah, ini terus terang aja saya dapatkan dari para resi di Jawa ini. Nah, kemudian hari ke-7. Kenapa 7? 7 ini adalah 7 elemen yang ada dalam tubuh manusia yang membuat manusia itu bisa hidup seperti kita ini. Yaitu yang pertama bulu, ya, bulu, kulit. Bulu, kulit, urat, darah, daging, tulang, sumsum. Nah, ini disucikan. Jadi mungkin leluhur kita berpikir dulu bahwa apapun yang kita dapatkan dalam kehidupan ini harus disucikan sebelum mereka meninggal, sebelum mereka sempurna lah, katakan demikian. Tapi kalau sudah meninggal baru dilakukan selamatan. Lalu hari ke-40. 40 itu apa? Khusus darah. Kenapa? Kita lihat ketika Bhisma dalam kisah Mahabharata itu baru beliau itu mau mati setelah darahnya kering. Karena apa? Beliau katakan, selama saya mengabdi di Kaurawa, saya menumpuk dosa-dosa saya dalam darah. Sehingga darahnya harus disucikan. Hari ke-40. Nah, hari ke-100 apa? Penyucian tulang atau ruas tulang yang kecil-kecil ini. Hari ke-100 itu, 100 ruas itu. Kemudian menak pisan, setahun pertama. Apa? Tulang yang besar-besar, balung-balung ini. Ini harus disucikan. Lalu tahun kedua, khawatir kalau ada yang belum tersucikan atau terlewatkan, maka penyucian seluruh tubuh. Utuh. Setelah nyewu 1000 hari, maka leluhur dalam versi Jawa sudah siap menjadi taksu. Nah, kalau di Bali sama dengan memukur. Nah, di sini sudah dewayatnya ini, bukan lagi fitriyatnya. Apalagi dilanjutkan dengan entas-entas. Memang ada yang namanya pengeling-eling ya, ada. Kemudian kalau sudah dientas, nggak perlu lagi pengeling-eling. Setelah dientas apa yang terjadi? Nah, ini yang jarang, sangat jarang dipublikasikan. Bahwa setelah dientas, yang tadinya kuburan-kuburan makam-makam itu setelah nyewu berubah menjadi rumah Jawa yang terbuat dari kayu jati dan indah-indah,
Perbedaannya ada rumah kecil, rumah besar, rumah bertingkat. Iya. Tapi kayu jati dan indah. Nah, ini ketika dientas, rumah-rumah ini kosong. Iya. Penghuninya berkumpul di sebuah rumah besar yang mungkin kita sebut dengan pedarman Sunia. Atau kalau di Bali, leluhur Bali itu ada pedarman di Besake misalnya. Iya. Jawa juga ada. Walaupun sebetulnya selama ini Jawa sudah diberikan wujud pedarman yang lebih sederhana yang namanya punden. Iya. Kenapa? Karena dulu para leluhur Jawa ketika datang ke sebuah wilayah yang masih liar, masih penuh dengan hutan, lalu beliau-beliau yang punya masing-masing kompetensinya, ada ahli pengobatan, ahli dan segala macam, lalu membabat alas membangun desa. Iya. Oleh keturunannya dihormati beliau-beliau dengan membuat punden. Ini sebetulnya pedarman, karena keleluhuran Jawa sifatnya kebersamaan, tidak orang per orang. Iya, Nah, kemudian kalau misalnya sudah berkumpul di rumah besar tadi, ya, satu saat ada keturunannya yang nyekar ke makam, maka beliau turun dari rumah besar nih ke rumah Jawa tadi, rumah Jawa yang tidak pernah dikancing, tidak pernah dikunci. Iya. Nah, terjadilah komunikasi antara yang nyekar dengan leluhurnya. Setelah yang nyekar pulang, maka sang leluhur kembali ke rumah besar dia. Dia kembali ke rumah besar seperti itu. Iya, oke. Baik, Aji. Jadi ada makna dalam yang sangat luar biasa ini. Oleh karena itu, kita akan lihat dulu ini. Sebetulnya banyak orang yang kemudian sadar akan penjelasan tentang makna terdalam dari entas-entas, tapi kadang melihatnya dari sisi sarananya. Nah, sarana inti apa saja yang digunakan ini, Aji, untuk sebetulnya entas-entas ini? ya sarana inti karena ini versinya Jawa, maka jelas yang dominan adalah sesaji Jawa. Ya. Nah, kemudian dilengkapi juga dengan sesaji Jawa Bali. Karena apa? Jawa dengan Bali sebetulnya kan Jawa itu lingganya, Bali itu yoninya. Satu, nggak pernah terpisahkan. Dalam hal masalah keleluhuran juga demikian. Maka kita memerlukan Banten Jawa yang intinya adalah pisang ayu, cok bakal dengan tumpeng misalnya, dan perangkat yang lain. Kemudian daksina ada 3, daksina linggihnya untuk yang lanang, istri, dan sangge. Sangge ini untuk leluhur yang tidak terdaftar tapi hadir dan harus kita entas beliau-beliau itu. Baik. Sarana sangat sederhana dan kita hanya butuh mungkin nggak sampai 1 hari untuk mempersiapkan sarana itu. Iya, oke. Dan baik. kita bisa buat bersama-sama. Tidak perlu ahli khusus, tidak perlu seperti itu. Ya, baik, Haji. Nah, ini terakhir, Haji. Nggih. Jadi setelah tahu sarananya, telah tahu sejarahnya, paling terakhir, karena kita bertanya-tanya sebetulnya manfaat entas-entas bagi kita yang ada di dunia ini, di alam marcapada ini. Nah, tadi kita menjelaskan leluhur kita yang di sana. Nah, kita yang ditinggalin seolah jangan sampai, aduh berat sekali nih melaksanakan entas-entas. Apa sebetulnya manfaat terdalam apa nih yang bisa kita dapatkan? Begini ya, sebetulnya manfaatnya jelas. Satu, kita kan sebetulnya punya konsep yang namanya pitrerene. Bagaimana kita menyempurnakan leluhur, itu hutang kita kepada leluhur. Dan kedua, kalau leluhur saya sempurna, tadi saya sebutkan juga bahwa leluhur setara dengan para dewa, maka beliau juga akan selalu memberikan yang terbaik untuk keturunannya. Bukan berarti kita menyembah leluhur, tidak ya. Tapi itu memang karmanya beliau karena kita sudah melakukan penyempurnaan itu. Jadi, apa manfaatnya untuk kehidupan kita? Ya, sehat, makmur, sejahtera. Ya, ini yang penting sebetulnya, kan kita membutuhkan ini dalam kehidupan ini. Jadi manfaat yang paling dalam sebetulnya terkait dengan kehidupan kita sebagai keturunannya. Nah, ini, dan menurut Weda, yadnya yang paling utama adalah yadnya dengan menyempurnakan jiwa-jiwa yang bermasalah. Ini yadnya paling utama ini. Nah, termasuk entas-entas itu ya itulah dia makna yang paling dalam sebetulnya. Betul. Ya, seperti itu. Ya, baik, Haji. Ini luar biasa sekali penjelasannya. Pemirsa Hanantara TV, bisa kita tarik benang merah bahwa entas-entas di sini tidak hanya sebatas ritual yang kita lakukan dalam hal-hal yang kita lihat, tetapi ada makna terdalam bagaimana kita menyucikan leluhur sampai dengan tingkat teratas, dan bagaimana kita yang ditinggal itu adalah akan mendapatkan tujuan terakhir dari agama Hindu, yaitu jagadita dan moksa. Bahagia secara jasmani dan bahagia secara rohani. Iya, dan sebetulnya ada, ya kalau boleh saya berpesan sedikit saja ya. Silakan. Ini hanya berapa menit saja, bahwa entas-entas sebetulnya termasuk bagian daripada kewajiban umat Hindu untuk menjaga alam semesta ini supaya tetap
ya tetap bersih dan suci. Baik. Sehingga tidak akan ada gelombang-gelombang lain yang berasal dari jiwa-jiwa yang bermasalah yang mengotori alam semesta. Ini sebetulnya. Iya, iya, baik. Baik, Haji ya. Jadi entas-entas ini tujuannya adalah untuk keseimbangan. Betul. Keseimbangan baik vertikal ataupun horizontal. Sesuai Betul dengan sekali. konsep kita yaitu Trihita Karama. di Betul. sana, ya. Baik, pemirsa Hanantara TV, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih juga atas hal-hal yang suatu saat nanti kita akan bisa bertemu lagi terkait dengan konteks budaya Nusantara. Untuk itu kita akhiri pada hari ini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.